Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita tentu mempunyai keinginan, baik dalam keinginan yang sederhana maupun keinginan yang lebih modern. Dalam bahasa sekarang ada istilahnya tujuan jangka panjang dan tujuan jangka menengah. Ini merupakan satu kondisi yang wajar karena setiap manusia tentu diwajibkan berikhtiar atas apa yang akan diupayakannya. Satu waktu tertentu mungkin manusia bisa rajin atau kita mengerjakan sesuatu dengan sangat mudah dan sangat gampang. Tetapi di lain saat kita tentu akan terhambat dengan permasalahan sehingga pekerjaan itu tidak tuntas atau bahkan tidak terkerjakan sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa manusia itu hanya menjalankan sesuatu, hanya menjalankan kondisi tanpa bisa berbuat apa-apa. Ketika kita bekerja sesuai dengan ranah kemampuan kita, maka pertanyaan sekarang adalah, mampukah kita mengambil peran dalam produktivitas kita sesuai dengan ranah kerja kita masing-masing? Karena kalau kita ditanya apakah profesi dan kerja kita, tentu harus berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan bagaimana kita bekerja secara istiqomah, bagaimana kita bekerja secara kondisional sesuai dengan kemampuan dan ranah kita masing-masing. Secara profesi, kalau kita mengadakan suatu kondisi atau pekerjaan atau kegiatan, tentu harus terkait dengan ranah apa yang ingin kita capai. Tujuan akhir merupakan satu kondisi yang harus dipertimbangkan dan harus diperhitungkan. Ketika kita berada di ranah milenial saat ini, maka kemerdekaan merupakan satu kondisi yang harus kita syukuri. Bagaimana tidak, karena apapun yang menjadi tugas dalam mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan proporsi dan profesi masing-masing. Yang profesinya menjadi petani tentu harus senang karena tentu banyak sekali produk-produk perdagangan atau pertanian yang bisa diperdagangkan. Dia akan merasa senang ketika proses jual beli bisa berjalan dengan lancar. Jadi polisi akan senang ketika negara dalam kondisi aman. Menjadi kiai atau ulama akan senang ketika banyak orang-orang yang taat, tidak banyak orang yang maksiat. Kalau dipertimbangkan secara benar, maka sebenarnya proses-proses berpikir ini sangat berkesinambungan dan sangat sistemik. Setiap orang mempunyai etos kerja yang berbeda, tergantung bagaimana dia mampu mengejawantahkan pekerjaannya dalam bentuk kepentingan-kepentingan, baik secara personal maupun secara kelompok, baik secara tersistematis maupun secara sendiri-sendiri. Mengapa dikatakan demikian? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, terutama ketika kita berada di bulan Agustus ini. Sementara orang sudah berpikir bagaimana memeriahkan kemerdekaan, bagaimana mengisi kemerdekaan. Tetapi tentu yang jarang sekali dipikirkan adalah bagaimana cara membangun generasi masa depan. Membangun generasi merupakan satu kondisi yang tidak mudah. Karena apapun kondisinya, kita harus menganggap bahwa generasi sesudah kita adalah subjek yang berdiri sendiri, yang tentu mereka akan bekerja sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kalau mereka mengisi pembangunan atau menjadi subjek pembangunan, maka setidaknya kita sebagai generasi yang lebih tua daripada mereka harus mampu mengarahkan seberapa yang bisa mereka dapatkan dan mereka harapkan. Seberapa kepentingan yang mereka harus akui, seberapa pengorbanan yang mereka harus lakukan. Karena ketika sudah seperti itu, maka nanti akan timbul namanya keikhlasan. Keikhlasan merupakan satu kondisi di mana kita tidak mengharapkan sesuatu, tapi memberikan sesuatu. Mengisi kemerdekaan merupakan satu kondisi yang harus dilakukan, tetapi membangun komunitas yang merdeka, yang bisa ikhlas dalam menempuh jalur kemerdekaan, merupakan generasi yang harus dimiliki mentalitasnya oleh setiap usia atau setiap umur atau
setiap kalangan. Mengapa demikian? Diminta atau tidak, kemerdekaan itu adalah hadiah yang diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana momentum pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini ketika menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini merupakan satu kondisi bahwa kita sebagai generasi pelanjut penerus kemerdekaan memang harus mempertahankan kemerdekaan dan harus membangun ranah kemerdekaan dengan sesuatu yang positif. Kontribusi apa yang kita berikan untuk negara ini tentu sesuaikan dengan ranah kemampuan masing-masing. Yang petani, mari kita upayakan membangun pertanian secara maksimal. Yang pedagang, mari kita kondisikan perdagangan dengan sehat, dengan cara-cara yang baik. Kalau kita menganut agama Islam, carilah perdagangan-perdagangan yang Islami, sebagaimana dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam Al-Quran menyatakan wa halal bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagaimana supaya kehidupan kita tidak penuh dengan riba? Maka harus mengaji. Setiap orang harus mengaji. Setiap orang harus mudarosah, harus tadarus. Sekarang ada istilah tadarus kebangsaan. Bagaimana mempelajari bangsa ini? Ilmu tentang ideologi harus kita pelajari. Ilmu tentang keindonesiaan harus kita kuasai. Untuk apa? Untuk bisa menjalin ukhuwah wataniyah, ukhuwah basariyah, dan setidaknya kita bisa menyatakan hubbul watan minal iman. Kecintaan terhadap bangsa adalah bagian daripada iman. Kontribusi yang positif yang harus ditunjukkan oleh semua anak bangsa harus mulai dicita-citakan dari sekarang. Dari mulai kita pribadi, secara pribadi atau secara keluarga, tentu minimal tidak merecoki, tidak mengganggu pembangunan, minimal tidak menjadi beban pembangunan, setidaknya berlangsung untuk membangun mental, spiritual, dan membangun psikis bangsa, supaya apa yang dicita-citakan oleh lagu Indonesia Raya bisa kita laksanakan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sebagaimana agama juga menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan tidak boleh saling membantu dalam bidang kedosaan dan bidang kesesatan. Inilah yang harus kita pertimbangkan sama-sama. Dan membangun bangsa tidak bisa setahun 2 tahun, tapi memerlukan waktu yang panjang, memerlukan sebuah kondisi yang sangat luas, memerlukan interpretasi yang sangat banyak, memerlukan referensi ilmu yang tidak sedikit, sehingga ini memerlukan kerjasama dari satu keilmuan ke keilmuan yang lain. Maka orang alim, pedagang, dan yang lain harus senantiasa membantu, saling mendukung, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Propaganda harus dilakukan untuk sesuatu yang positif. Jangan sampai kalah dengan hal-hal yang kurang baik. Ketika sekarang terkondisi judi online saja bisa terkenal sampai di mana-mana karena propaganda yang tidak sedikit. Karena propaganda yang dilakukan terus-menerus, apalagi kita untuk menyeru kepada kebaikan, kepada kemandirian, kepada pertanggunganjawab terhadap diri dan bangsa. Ini harus senantiasa terus dilakukan. Dan beberapa pihak tentu harus memasyarakatkan hal tersebut. Sosialisasi harus dilakukan dan pemberantasan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan ilmu pengetahuan harus senantiasa dilakukan dari waktu ke waktu. Terakhir, marilah kita berdoa untuk diri kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, agar ketika pada saat ini kita mempunyai gangguan, mempunyai hambatan, mempunyai persoalan-persoalan yang belum selesai, baik secara ekonomi, sosial, maupun hal yang lain, mungkin status sosial, mungkin kesehatan, atau saudara-saudara kita masih terbaring di rumah sakit, atau yang lainnya, semoga dengan kita berdoa bersama-sama ini, Allah akan memudahkan semuanya, dan menyehatkan sesuatu yang sakit, mengambil penyakitnya, sehingga Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin, Allahumma amin.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga apa yang penjenengan lakukan, yang dikerjakan untuk kepentingan-kepentingan kebaikan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita semua. Yang terakhir, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.